semuanya, nama saya Chelsea Tamuci, absen 11 dari kelas 12B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Wali Songo. Kira-kira kalian udah pada tahu belum ya apa itu Wali Songo? Kalau belum tahu, tonton video ini sampai habis. Kata wali berasal dari bahasa Arab yang artinya tercinta, pembantu, penolong, dan pemimpin. Bagi orang Islam, kata wali memiliki makna penyebar agama Islam. Kalau Songo diambil dari bahasa Jawa yang artinya 9. Jadi wali Songo adalah 9 orang penyebar agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-14. Mari kita pelajari tokoh-tokohnya satu persatu. Untuk yang pertama ada Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim ini lahir pada awal abad ke-14 Masehi di Samarkand. Sunan Gresik berasal dari Turki. Kelebihannya ini beliau memiliki ahli tata negara yang ulung. Nah, tanggal ke-Indonesianya ini pada tahun 1404 Masehi pertama kali ke Pulau Jawa. Untuk nama sebutannya itu Sunan Gresik itu biasa dipanggil dengan kakek bantal yang artinya sangat terkenal di kalangan masyarakat menengah ke bawah karena sering mempertengahkan antara masyarakat kalangan atas dan kalangan bawah. Nah, untuk penyebaran agama Islamnya ini dakwah pada tahun 1392 Masehi di desa Leran, Gresik. Nah, peran dalam Sunan Gresik ini yaitu ada mempelajari bahasa daerah melalui perdagangan, menengahi orang-orang yang sedang konflik, mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat, mendirikan pesantren juga loh. Yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Beliau lahir pada tahun 1401 Masehi. Beliau merupakan putra tertua dari Sunan Gresik. Perannya itu mendakwah Islam, mendirikan masjid sebagai pusat dakwah dan pendidikan di dekat pelabuhan Surabaya. Untuk metode dakwahnya itu, beliau adalah melakukan pendekatan kultur kebudayaan, lalu mengembangkan pendidikan pesantren dengan kecerdasan dan kedalaman ilmu agama. Untuk wafatnya itu, beliau pada tahun 1481 Masehi dimakamkan di Surabaya, Jawa Timur. Untuk yang ketiga ada Sunan Giri atau Muhammad Ainul Yakin. Beliau lahir pada tahun 1442 Masehi di Blambangan, Banyuwangi. Penyebaran Islamnya ini berdakwah pada abad ke-15 Masehi. Selain itu bertahta sebagai seorang raja dengan gelar Prabu Satmoto. Untuk masa pemerintahannya ini, beliau memerintah kerajaan Giri Kedaton pada 1487 sampai 1506 Masehi di Gresik, Jawa Timur. Lalu perannya ini, beliau mendirikan pondok pesantren di kawasan Giri atau Gresik setelah pulang dari Mekah. Sunan Giri dikenal sebagai penyebar Islam yang gigih ke berbagai pulau. Untuk metode berdakwahnya ini melalui pendidikan, selain itu melalui karya-karya seni sebagai tembang atau lagu dan permainan anak-anak seperti julungan, gerit-gerit, dan lain-lainnya. Terus habis itu wafatnya itu pada tahun 1506 Masehi di Jawa Timur. Yang keempat ada Sunan Bonang atau Raden Maulana Magdum Ibrahim, anak dari Sunan Ampel dan cucu dari Sunan Gresik. Lahir pada tahun 1465 Masehi di Bonang, Tuban. Dikenal sebagai juru dakwah, menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan lain-lain, dan lebih dikenal dengan tasawufnya. Untuk pendidikannya menuntut ilmu pesantren ayahnya, yaitu di pesantren Ampel Denta dan perguruan Islam Syekh Hawalut Islam di Samudra Pasai. Untuk metode dakwahnya yaitu memadukan ajaran Islam dengan kebudayaan lokal. Contohnya Tembaga Topo Ati yaitu mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan nuansa zikir. Untuk perannya itu Sunan Bonang ini perjuangan pendirian kerajaan Islam Demak, berpartisipasi dalam pengembangan Masjid Agung Demak, dan berperan dalam pengangkutan Raden Patah sebagai Raja Islam Demak. Untuk wafatnya pada tahun 1525 Masehi dimakamkan di sebelah Masjid Agung Tuban, Jawa Timur. Selanjutnya yang kelima ada Sunan Derajat atau Raden Kasim. Beliau adalah putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila dan adik dari Sunan Bonang. Lahir pada tahun 1470 Masehi. Metode dakwahnya ini mengembangkan dakwah Islam melalui pendidikan akhlak bagi masyarakat, memperhatikan kaum fakir miskin, mengutamakan kesejahteraan sosial masyarakat, baru memberikan pemahaman tentang Islam. Nah, wafatnya ini pada abad ke-16 Masehi di Gresik, Jawa Timur. Yang keenam ada Sunan Kalijaga atau Raden Said. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi di Jawa Timur dengan nama panggilan Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban atau Raden Abdurrahman. Dengan metode dakwahnya yaitu dengan kesenian seperti wayang, sastra, seni ukir, gamelan, dan lain-lain. Wafatnya itu pada tahun 1513 Masehi dan dimakamkan di Demak di Jawa Barat. Yang ketujuh ada Sunan Kudus atau Jafar Shadiq. Lahir 9 September 1406 Masehi atau 808 Hijriah. Perannya itu dia diangkat sebagai panglima perang di kerajaan Islam Demak, ahli dalam bidang ilmu fikih, tauhid, hadis, tafsir, serta logika. Untuk julukannya ini hanya Sunan Kudus yang mendapatkan, yaitu julukan Wali Al-Ilm, yang artinya wali yang luas ilmunya. Nah, dakwahnya ini dia mengedepankan toleransi pada budaya setempat, mendekatkan masyarakat Kudus, dan simbol-simbol Hindu dan Buddha pada arsitektur Masjid Kudus, dan lambang 8 jalan Buddha pada bentuk menara, gerbang, pedasan. Untuk wafatnya ini pada tahun 1550 Masehi di Kudus, Jawa Tengah, Kompleks Masjid Menara Kudus.
Yang kedelapan ada Sunan Muria atau Raden Umar Said. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga yang terkenal akan kesaktian ilmunya. Untuk tempat dakwanya di wilayah Gunung Muria, Jawa Tengah. Dalam mendakwa, Sunan Muria lebih memfokuskan kepada rakyat biasa bukan kepada kaum bangsawan. Lebih menekankan kepada kaum nelayan, pedagang, dan rakyat jelata. Dan mengajarkan keterampilan berupa bercocok tanam, melaut, dan berdagang kepada masyarakat. Perannya ini beliau lebih senang mengasingkan diri bersama rakyat jelata dibandingkan tinggal di pusat kerajaan Demak dan bergaul serta menunjukkan sifat rendah hati kepada rakyat jelata. Sunan Muria juga mempertahankan alat musik daerah seperti gamelan dan kesenian wayang dan menciptakan tembaga-tembaga seperti tembaga sinom dan kinantik. Dan beliau wafat pada tahun 1551 Masehi. Dan Sunan terakhir yaitu ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, lahir pada tahun 1448 Masehi. Nama lain dari Sunan Gunung Jati yaitu Muhammad Narudin, Syekh Narullah, Syekh Kamil, Bulkiah, dan masih banyak lagi. Nah, pendidikan itu beliau berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Kubri dan Syekh Ataulahi Sazili di Mesir, lalu ke Baghdad untuk belajar tasawuf. Nah, perannya ini, Sunan Gunung Jati adalah seorang mubalik yang dikenal dengan kedermawanannya. Saat dewasa, ia tumbuh menjadi pemimpin Kesultanan Cirebon yang sangat bijak dan mampu mengayomi rakyatnya. Nah, beliau wafat pada tahun 1570 Masehi, dimakamkan di Desa Astana, Kota Cirebon. Nah, beliau memiliki wasiat loh, yaitu sebelum meninggal pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati menyerahkan kekuasaannya kepada putranya, yaitu Pangeran Pasarean. Oke, itu semua penjelasan dari saya tentang Wali Songo dari Sunan Gresik hingga ke Sunan Gunung Jati. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.